Halo teman-teman, pernah terpikirkan nggak sih bagaimana membuat cerpen? Tanpa kalian sadari, menyusun cerpen itu ternyata mirip banget sama waktu kamu lagi bikin perencanaan proyek. Kuncinya ada di struktur yang matang. Di video kali ini, kita akan bedah 8 tahapan taktis dalam merancang cerita pendek dari nol sampai jadi. Kita akan belajar cara menyusun kerangka, membangun karakter, hingga mengeksekusi plot dengan rapi. Yuk simak videonya sampai habis dan kuasai langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah mencari ide. Sebuah cerpen yang menarik tidak harus berangkat dari konflik yang rumit atau berat. Kamu dapat mengeksplorasi ide dari hal-hal terdekat di sekitar kamu, seperti pengalaman nyata saat melaksanakan praktik kerja lapangan, aktivitas seputar hobi, atau isu-isu positif yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Kuncinya, carilah ide yang paling dekat dengan kehidupan kamu, agar proses menulis menjadi lebih mudah. Langkah kedua adalah menentukan tema cerita. Setelah mengumpulkan berbagai ide, langkah selanjutnya adalah mengerucutkan ide tersebut menjadi satu tema yang jelas. Tema merupakan pondasi utama dari cerita kamu. Sebagai contoh, kamu bisa memilih tema perjuangan meraih cita-cita, solidaritas dalam persahabatan, atau pentingnya kedisiplinan. Tema yang kuat akan menjaga agar jalan cerita kamu tetap fokus dan tidak melenceng dari tujuan awal. Langkah ketiga, menulis sesuai gaya penulisan sendiri. Setiap penulis memiliki ciri khasnya masing-masing. Oleh karena itu, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk meniru gaya bahasa penulis terkenal. Gunakanlah kosakata dan pembawaan yang jujur sesuai karakter tulisan kamu. Baik itu gaya bahasa yang lugas, taktis, maupun penuh humor. Gaya penulisan yang autentik justru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Langkah keempat, memperhatikan struktur cerpen. Agar cerita tersusun secara sistematis, kamu wajib memahami anatomi atau strukturnya. Struktur cerpen terdiri atas abstrak, ringkasan atau gambaran awal cerita yang bersifat opsional. Orientasi, pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal. Komplikasi, munculnya hubungan sebab akibat yang memicu konflik cerita. Evaluasi, bagian di mana konflik diarahkan pada titik klimaks atau puncak ketegangan. Resolusi, pengarang memberikan solusi atau jalan keluar atas masalah yang dihadapi tokoh. Koda, nilai moral atau pelajaran yang dapat dipetik dari akhir cerita. Langkah kelima adalah membuat alur dan plot cerita. Kamu perlu menyusun kerangka peristiwa secara kronologis. Alur adalah jalannya cerita, sedangkan plot adalah hubungan sebab akibat antar peristiwa tersebut. Sebagai contoh, karena seorang siswa terlambat datang ke bengkel praktik, ia mendapatkan tugas tambahan dari gurunya yang kemudian mempertemukannya dengan sebuah peristiwa penting. Rangkaian peristiwa yang logis ini akan membuat cerita kamu menjadi hidup dan logis bagi pembaca. Langkah pertama adalah mencari ide. Sebuah cerpen yang menarik tidak harus berangkat dari konflik yang rumit atau berat. Kamu dapat mengeksplorasi ide dari hal-hal terdekat di sekitar kamu, seperti pengalaman nyata saat melaksanakan praktik kerja lapangan, aktivitas seputar hobi, atau isu-isu positif yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Kuncinya, carilah ide yang paling dekat dengan kehidupan kamu, agar proses menulis menjadi lebih mudah. Langkah ketujuh, menentukan latar atau setting. Latar berfungsi untuk memberikan ruang dan waktu yang konkret bagi cerita kamu. Latar meliputi 3 unsur, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Sebagai contoh, jika kamu menulis cerita tentang keseharian anak sekolah, kamu bisa memilih latar tempat di ruang kelas atau ruang praktek, dengan latar waktu pagi hari dan latar suasana yang penuh semangat atau penuh konsentrasi saat menghadapi ujian. Langkah ke-8 atau terakhir adalah memilih sudut pandang.
Ini berkaitan dengan posisi penulis di dalam cerita. Kamu bisa menggunakan sudut pandang orang pertama dengan kata ganti aku atau saya yang artinya penulis terlibat langsung dalam cerita. Pilihan lainnya adalah sudut pandang orang ketiga, menggunakan kata ganti dia atau mereka, di mana penulis bertindak sebagai pengamat luar yang menceritakan kisah orang lain. Setelah seluruh langkah persiapan di atas selesai, tahapan berikutnya yang paling menentukan adalah mulai menulis paragraf pertama kamu. Buatlah kalimat pembuka yang impresif agar pembaca tertarik untuk mengikuti cerita hingga akhir, serta kemaslah pesan moral cerita secara tersirat agar mudah dipahami. Ingatlah bahwa keterampilan menulis akan terasah dengan baik melalui latihan yang konsisten. Selamat menulis dan mulailah berkarya dari sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.